semua bebas memilih. Karena itu lihat apa yang akan dikatakan oleh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka lihatlah tempat kudus yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Tempat kudus adalah tempat Allah yang Maha Kudus, yang akan menguduskan kita sebagai umatnya, dan kitalah yang diharapkan oleh Allah sebagai gereja yang hidup, bukan bangunannya. Kalau bangunan setiap tahun kita bisa buat megah, tetapi iman kita kepada Tuhan kita belum tahu apakah tetap bertumbuh dan bertumbuh atau sekarang sudah mulai lain. Mari kita selidiki kembali. Pertumbuhan kita tidak ada yang tahu. Ada orang yang mengatakan saya bertumbuh iman saya di gereja ini, belum tentu. Semangatmu boleh berkobar-kobar tetapi imanmu belum tentu berkobar. Horas amang inang na tua-tua nami punguan lansia na hinaholongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasa sadarion neng masuk mahita tu PHD lansia adorang so masuk kita taparade ma roha doho pikirata martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita siabukuede nomor 15 ayat sada aut nasa ribu haligada. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada PHD hari ini tertulis di dalam Lukas 11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36, demikianlah dikatakan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya.
matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian firman Tuhan. Kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jagalah cahayamu. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki pengalaman iman di masa hidup, kita semua harus menyatakan terang Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terkadang kita menyembunyikan apa yang kita tahu, terkadang kita menyembunyikan pengalaman iman kita kepada orang lain, bahkan kita tidak mau menurunkan itu kepada generasi muda. Atau terkadang kita malu dengan pribadi kita, dengan diri kita, karena tidak ada yang bisa kita berikan teladan dari setiap sikap kita sebagai orang percaya. Kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang percaya, disinilah kita meyakini bahwa setiap orang percaya itu adalah orang yang dipanggil dari suatu kegelapan menuju kepada terang Kristus, yang sering disebut dengan orang beragama. Nah, ketika kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang percaya, maka sebenarnya kita sedang menuju kepada terang Kristus. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan, jika kita sedang menyalakan pelita, janganlah kita menaruhnya di bawah atau di kolong. Karena tidak mungkin kita menyalakan lampu jika terjadi yang namanya pemadaman listrik. Kita akan mencari lampu atau mencari lilin, dan ketika kita menyalakan lilin, kita taruh di bawah. Itu tidak mungkin. Pasti kita akan menaruh di atas supaya cahayanya itu bisa menerangi ruangan. Demikianlah kehidupan setiap orang percaya yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Di mana hidup kita yang sudah diterangi oleh pemanggilan Allah, sudah diterangi oleh iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita harus menjadi terang juga bagi orang lain. Kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diingatkan bagaimana kita bisa melihat yang namanya terang dan gelap. Bagaimana kita bisa membedakan yang dua hal ini, gelap dan terang. Di mana nats ini langsung menuju kepada indera yang bisa membedakan gelap dan terang, yaitu adalah mata. Mata dari setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah sumber daripada manusia itu bisa melihat mana yang terang dan mana yang gelap. Sehingga kata-kata firman Tuhan ini mengatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Dengan mata kita bisa melihat keindahan. Dengan mata kita bisa melihat mana yang gelap dan mana yang terang. Dengan mata kita bisa menjawab warna apa itu, apa yang kita lihat dan bagaimana situasinya. Nah, itu yang mau dikatakan, ketika mata itu menjadi pelita tubuh, maka jagalah
mata itu di dalam pandangan yang bisa menyegarkan tubuhmu, yang bisa menyegarkan rohmu, yang bisa menyegarkan pikiranmu. Kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah punya pengalaman dalam hidup. Di umur yang sudah lansia, di umur yang sudah tua, maka kita sudah banyak pengalaman dan penglihatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah bisa melihat ketika kita dilahirkan ke dunia, kita sudah bisa melihat mana yang buruk dan mana yang baik. Mana yang perlu diajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita, keturunan kita, sebagai pengalaman iman kita sebagai orang tua saat ini. Mari kita ceritakan. Mari kita berikan itu kepada generasi. Supaya pengalaman iman itu kita, penglihatan yang sudah menjadi pelita bagi kehidupan kita, mari kita bagikan kepada generasi kita. Karena apa? Karena di sini mau dijelaskan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kaum lansia yang dikasihi Tuhan, yang manakah yang paling kita suka untuk kita lihat? Melihat hal yang baikkah atau melihat hal yang buruk? Atau kita lebih sering mencari atau melihat kesalahan orang lain atau melihat hal yang baik untuk bisa diperbaiki dari setiap kesalahan itu? Karena terkadang sebagai orang percaya kita sulit untuk mencari suatu kebenaran di dalam setiap kehidupan. Karena orang-orang di dunia ini, orang-orang saat ini lebih cepat mencari yang tidak baik, mencari yang salah, mencari yang ganjil, mencari yang syarat dengan ketidaktepatan. Sama itu seperti cerita motivasi ketika seorang guru memberikan pembelajaran, dia selalu mengajarkan yang benar. Tetapi suatu ketika guru itu mentes murid-muridnya. Dia menuliskan di dalam papan tulis 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Ketika dia buat 4 tambah 4 menjadi 16, semua murid bersorak mengatakan bahwa guru itu salah. Nah, terkadang di dalam kehidupan kita lebih cepat melihat kesalahan daripada kita memuji setiap kebenaran itu. Dan terkadang kesalahan yang kecil itu bisa menutupi suatu kebenaran yang banyak yang sudah pernah dinyatakan. Nah, di sini kita mau dilihat di manakah kehidupan kita sebagai terang. Orang percaya sebagai terang selalu melihat hal yang positif, selalu melihat hal yang bisa memotivasi, bukan mengumpat, bukan menghina, bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana di dalam kesalahan itu dia memiliki motivasi untuk memperbaiki setiap kesalahan orang lain. Songonido hita amang inang pungal lansia. Buado hita songon na tua-tua di bagasan tikion. Songon naung porsia di debata, naung matoras di haporsiaun, buado hita laho pasahaton barita nauli songon sodang nasiat debata. Ta ajar homa, ta paulima, aido nadidok ni akka namalo, ay molo nga matoras di pardagingon, molo nga matoras di partodion, ikon lam serep maroha, ikon boydo gabe pangajari, jala gabe na tua-tua si Leopoda tu akka pinoparna. Marilah kita sebagai orang tua memberikan terang kita melalui cara hidup kita. Kita bisa mendoakan keturunan kita. Kita bisa memberikan petua-petua atau nasihat-nasihat indah. Sehingga ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka hidup kita akan lebih berarti ketika kita membagikan iman kita kepada keturunan kita.
dang artai, dang sinamoti, alai hapurseaun tu debata ido nanang tapasahat tu aka pinoparta. Karena itu dikatakan seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika kita memiliki cahaya dari Tuhan itu, maka hidup kita itu akan menjadi titik fokus. Setiap orang akan melihat bahwa Allah sedang berkarya dalam kehidupan kita. Kalau ada cahaya kecil di tempat yang gelap, maka cahaya itu menjadi titik tumpu kita untuk menuju suatu jalan keluar. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, punguan lansia, marilah menjadi terang, supaya setiap orang akan melihat kehidupan kita. Naso porsea gabe porsea, na porsea gabe lamporsea manasida tu debata alani ngoluta naung disodangi sodang ni debata. Terang Allah telah bersinar dalam kehidupan kita, maka terang itu bisa kita artikan melalui kehidupan kita yang peduli kepada orang lain, yang selalu mengerti perasaan orang lain, yang selalu menjadi orang tua yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan berkat kepada keturunan, yang selalu mendoakan. Inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Di hatuau munai amang inang punguan lansia, baima ngolum gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga. Walaupun terkadang kita merasa tidak diperhatikan. Ajuk doh na toras na tua-tua gabe mared de songa edeni halak bataki nama dok ise dohamu akka ianakokuna ololoja paturi-tureonau. Kalau kita terfokus dengan itu, maka kita akan memiliki rasa dendam kepada anak kita, rasa kecewa dengan anak-anak kita, rasa yang tidak nyaman dengan anak-anak kita. Tetapi ketika kita menyanyikan buku ende kita itu, lagu pujian kita itu, ya, molo Yesus dongami lasroham, molo Yesus dongami lasroham. Kalau itu yang kita nyanyikan, maka walaupun anak-anak tidak peduli kepada kita, alai posdo rohata ai didongani debatado hita di bagasang oluto. Itu adalah terang. Orang yang hidup di dalam terang tidak akan mempersalahkan orang lain, tidak akan mencari-cari kesalahan, tetapi dia akan mencari jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan. Alani itu hita salhutna punguan lansia nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Marilah menjadi orang tua yang selalu memberikan berkat kepada keturunannya. Itulah tanda bahwa kita telah hidup di dalam terang. Amang inang punga lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Oma PHD Parpudi siak kami, Padita Arisuhendro Pajaitan. Selama ini kita sudah memiliki persekutuan yang indah, persauran nauli, dihamu akan tua-tua nami, saya dilihot tuhatama, dihamu gajang di umur, saya dilihot tuhatama, dihamu hahipason, jala lasni roha, dinalaho marsaur di bagasan Tuhani. Alani hami songo padita namar hobas di HKBP Keramat Jati, memohon izin mahami amang inang, molotung pe dang mar parsarob behami di HKBP Keramat Jati alani parsuruon ni debata marhite pimpinan ni HKBP posdo rohanami saya tuhat tama mengeramoti hita jala mengeramoti hami sekeluarga di tempat pelayanan yang baru. Karena itu kepada seluruh orang tua kami, doakanlah kami sebagai pelayan Tuhan untuk menuju kepada pelayanan baru kami. Biarlah kami sekeluarga atas nama Pendeta Aris Panjaitan, inang boru pakpahan, dohot dua danak, mohon undur diri, mohon permisi dari punguan lansia yang dikasihi Tuhan. Kalau ada waktu dan kesempatan, maka kita akan bisa bertemu lagi di lain waktu. Alani
Molo adong salah nami amang inang saliling makobasi di HKBP Keramat Jati, palias masya rohata, maaf di pasak rohanami. Saya Tuhan ma mengeramuti hamu, sagajang ma uburta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Martanyang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung mauliate ma. Di parsauran naulion ale Tuhan boy hami mar parsauran rap dohoto di bagasan las ni roha. Taruli hami ale Tuhan di hatami. Asa boy hami gabe sodang di tonga-tonga ni ngolunami keluarga nami dohot na adong di humaliang nami. Alani ale Tuhan tu homa upasahat hami pungan lansiaon. Asa homa ale Tuhan na mangaramoti ngoluna sida. Manang di dia penasida di bagasa tikyon ali Tuhan manangihon barita naulimi marhite PHD online non homali Tuhan nama masu-masu molo di bagas nasida homali Tuhan nama ngaramoti molo di bagasan rumah sakit manang di dia petahe homali Tuhan na toktong madongani nasida pargogoi parbisuki jala pasu-pasu mangulu nasida di hatuauna. Ali Tuhan molo dilehoko tiki na lehe di hami di parjupangan nami saliling 2 1 tau kami ali Tuhan boy maparsauran di HKBP Keramat Jation hodoi ali Tuhan nama ngaramoti jalan nama masu-masu saluhut parjupangan nami dok pakobasion nami di tonga-tonga ni punguan lansiaon alani ali Tuhan molo tumpe marsirang hami ala ni parsuromu marhite pimpinan ni HKBP homali Tuhan nama dongani jala mamasu-masu saluhut hami ali Tuhan na porsiadiho asa toktong ali Tuhan di ari-ari na mangihut di lehoko ali Tuhan ari naune hahipason gajang ni umur boy ma parjupang muse hami ali Tuhan di bagasan las noroha alani ali Tuhan tu homa hupasahat hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata maride mahita siang buku ede nomor 510 walu ayat sada marsinodang di bain Yesus uhut tapasahat peliata. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang mulia tema di parsaurata, saya Tuhan tama nama ngeramuti hamu saluhutna,
Saya taruh 5, dia kasih lasni roha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.